Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Negara Cahaya Putri, dan hari ini saya akan mempresentasikan materi kita, yaitu rantai makanan dalam pembelajaran biologi. Saya dari Fase Biarta dengan nomor absen nomor 5. Jadi, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih rantai makanan itu. Jadi, rantai makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan ke konsumen. Selanjutnya ke pengurai melalui sederetan organisme yang makan atau yang dimakan. Jadi terdapat beberapa komponen, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Penjelasannya sebagai berikut. Jadi produsen adalah yang menghasilkan makanan lewat fotosintesis seperti tumbuhan hijau, alga, plankton, atau cyanobacteria, dan tidak melalui proses memakan. Jadi konsumen. Konsumen adalah bagian terbesar dalam rantai makanan karena memakan hampir seluruh organisme hidup yang ada di bumi ini. Ada dua jenis konsumen, yaitu konsumen primer, herbivora, dan konsumen sekunder, yaitu karnivora. Lalu selanjutnya ada pengurai atau decomposer. Bertugas sebagai hewan yang menyelesaikan siklus hidup yang membantu dalam mendaur ulang nutrisi dengan mengembalikannya ke tanah atau lautan agar bisa kembali dimanfaatkan oleh produsen. Selanjutnya ada beberapa jenis rantai makanan. Yang pertama ada rantai makanan perumput atau grazing food chain. Pada rantai makanan jenis ini, tumbuh-tumbuhan sebagai produsen tingkat trofik pertama. Biasanya rantai makanan perumput ini adalah jenis rantai makanan yang paling mudah ditemuin di daratan. Lalu yang kedua ada rantai makanan detritus. Jenis rantai makanan ini dimulai dari detritivore. Makhluk detritivore sendiri merupakan sebuah organisme yang memakan sisa-sisa makanan hidup, maksudnya sisa-sisa makanan dari makhluk hidup sebagai sumber energinya. Lalu selanjutnya ada rantai makanan parasit. Ciri khas dari jenis rantai makanan ini, adanya organisme kecil yang memangsa organisme yang lebih besar. Parasit sendiri merupakan suatu organisme yang hidup dengan cara merugikan organisme lainnya, yaitu inang. Lalu selanjutnya ada rantai makanan saprofit. Rantai makanan ini diawali dari penguraian jasad makhluk hidup oleh organisme saprofit. Perlu diketahui bahwasanya saprofit adalah sebuah istilah untuk organisme yang bisa mengurai organisme yang sudah mati. Lalu selanjutnya ada fungsi rantai makanan. Fungsi dari rantai makanan ini yang pertama adalah mencegah terjadinya kepunahan pada suatu organisme atau jenis hewan tertentu, lalu menjadi pengurai interaksi antar spesies dalam sebuah ekosistem, dan juga dapat membantu membedakan antara spesies basal, transisi, dan predator puncak. Nah, tadi itu adalah fungsi-fungsi dari rantai makanan. Selanjutnya ada contoh dari rantai makanan, di mana di sini ada padi, belalang, katak, ular, dan burung elang. Lalu selanjutnya ada pengurai, di mana produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Lalu selanjutnya ada bakteri pengurai. Komponen produsen merupakan tumbuhan hijau yang dapat membuat makanannya sendiri dari proses fotosintesis. Namun, pada ekosistem air, produsen merupakan jenis plankton yang bisa disebut dengan fitoplankton. Lalu selanjutnya ada komponen konsumen 1, termasuk hewan herbivora, yakni hewan yang jenis makanannya adalah tumbuhan. Sedangkan untuk konsumen 2 dan 3, termasuk hewan karnivora, yakni hewan yang jenis makanannya adalah daging. Sekian presentasi dari saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.